Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wawan Setiawan bersama kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang tindak pidana korupsi pada kasus korupsi. Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Sedangkan secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam bab 2 tentang tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20 bab 3 tentu tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK. Rumusan-rumusan yang terkait dengan pengertian tindak pidana korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan UU PTPK, sehingga sanksi hukum yang diancam dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang korupsi sejak dulu sampai sekarang. Korupsi dalam konteks sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa referensi menyatakan korupsi sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara, di mana kedudukan atau jabatan diperjualbelikan secara bebas kepada siapa saja yang mampu membayar. Pasca Indonesia merdeka, korupsi dilakukan sejak dari era Orde Lama, era Orde Baru hingga era reformasi, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi di dunia. Tidak heran apabila sebagian kalangan sudah menganggap korupsi memiliki sifat lintas dan menjelma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi pada era Orde Lama. Pemberantasan korupsi diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi. Pada era Orde Baru, pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada era reformasi, pemberantasan korupsi diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, bahkan dibentuk pula lembaga anti korupsi atau KPK dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Realitasnya, ada kecenderungan semakin banyak peraturan perundang-undangan dibuat, maka semakin besar dan meluasnya korupsi yang dilakukan. Bahkan ada kecenderungan korupsi yang ada saat ini jauh lebih masif dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Ironinya, korupsi pada era sekarang sudah sampai kepada struktur pemerintahan terbawah, yaitu desa. Bahkan korupsi di tingkat desa banyak terjadi ketika negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan yang di dalamnya disertai dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan setidaknya dikarenakan kepada 3 faktor yang melatar belakangi, yaitu adanya tuntutan ekonomi, sifat tamak, serta faktor lingkungan. Contoh, desakan akan kebutuhan ekonomi dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang B tentang jenis-jenis korupsi. Terdapat 7 jenis korupsi yang paling umum dilakukan, yaitu 1. Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian dan yang dibayarkan sekian. 2. Korupsi terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. 3. Korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
4. Korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 5. Korupsi terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk jenis korupsi ini. 6. Korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. 7. Korupsi terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi termasuk ke dalam 7 jenis korupsi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Nah, terkait dengan perundang-undangan terkait korupsi, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi. Telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, diantaranya 1. Yaitu Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Undang-Undang nomor 30 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nomor 4. Yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 5. Yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang. Yang keenam yaitu Keputusan Presiden RI nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2001 pada tanggal 21 November dan berlaku sejak penetapan tersebut. Ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pemerintah mencabut Undang-Undang 73 tahun 1998 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juga membuat perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdirinya lembaga penegak hukum, pemberantasan, dan pencegahan korupsi. Yang pertama, ada kepolisian. Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Kedua, ada kejaksaan. Suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang, yang dalam hal ini dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di pengadilan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang ketiga, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dibentuk karena penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegak hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.